gugatan ini sudah diajukan sekitar 2 bulan. Kenapa baru didaftarkan? Karena sebenarnya sebelumnya saya masih menghormati sumpah seorang dokter. Karena sebenarnya di kedokteran itu kita waktu lulus kita disumpah untuk menganggap sejawat sebagai saudara kandung. Jadi karena pemilik merek di seberang juga adalah seorang dokter dan saya merasa waktu itu belum terganggu, maka saya memutuskan memang untuk tidak menggugat meskipun saya sudah mengetahui sejak tahun 2017. Tapi kemudian pada waktu saya melihat indikasinya semakin ke belakang mendaftarkan merek-merek yang baru dan juga perkembangannya demikian banyak dan juga berita-berita yang beredar di masyarakat cukup merisaukan keberadaan klinik kami, maka saya terpaksa mengajukan proses hukum ini. Kalau yang bening satunya tuh didaftarkan jadi merek dagang tuh tahun berapa kok? Kan Mas kan 2014 masalahnya. Saya didaftarkan tahun 2010. 2010. Iya, yang satunya didaftarkan tahun 2017 Dan di ACC. dan diterima. Ya. Berarti selama 2017 yang diundang total kerugian material berapa sekitar? Oh, Sekitar mau aja. lihat ini nggak? Di Keru- sekitar aja. Kerugian material saya belum menghitung secara pasti. Saya tidak bisa memberikan angka. Tapi kerugian imaterial sangat banyak sekali karena tentunya kami di bidang servis, kami ingin memberikan servis yang terbaik untuk pasien, servis yang terbaik untuk klien kami. Tapi karena adanya klinik tersebut yang membuka klinik berseberangan jalan dengan klinik kami, maka seringkali pasien yang mau datang ke klinik kami itu salah alamat, sehingga seringkali diturunkan di klinik tersebut, sehingga itu mengurangi service excellence yang kami berikan ke pasien. Pasien terpaksa harus nyebrang, pasien terpaksa harus mencari tahu mana tempatnya gitu. Jadi itu menyebabkan kebingungan di pasien-pasien kami itu sangat terasa sekali. Oh iya, jadi gini, karena di dalam pasal 21 sudah menyatakan ada persamaan secara keseluruhan, dan itu dan yang kedua ada persamaan pada pokoknya kan itu. Nah, persamaan pada pokoknya itu juga ditentukan harus ada daya pembedanya. Maka ini yang kemudian memunculkan yang namanya doktrin persamaan untuk menguji seberapa beda kan gitu ya, karena harus ada daya pembedanya itu. Kalau hanya sebatas satu garis tadi itu belum menjadi daya pembeda. Nah, jadi ini nanti merupakan karena ini dari examiner sendiri ya, pemeriksa merek yang nanti dia melihat ini apakah memang merek ini ada daya pembedanya. Bisa jadi nanti eksaminernya menyatakan oh ada kan itu ya, tetapi bisa terjadi karena misinterpretasi juga bisa, karena sifat subjektif ya, sifat subjektif dari eksaminer. Maka hasil dari sifat administratif di dalam pemeriksaan setelah selesai diterima masih memungkinkan untuk dilakukan gugatan pembatalan kalau terjadi memang pemberian merek itu ada yang merasa dirugikan kan gitu. Maka melalui proses gugatan pembatalan ini salah satunya untuk dilakukan uji terhadap hasil dari pemeriksaan merek. Itu Mas. Salah satu pengajar di bidang estetika dan hampir seluruh dokter estetika di Indonesia mengenal saya. Dok. Kenapa? Depan. Oh ya, hampir seluruh dokter estetika di Indonesia mengenal saya karena saya trainer nasional, bahkan saya juga trainer internasional. Jadi saya juga mengajar di Filipina untuk kelas anatomi dan banyak sekali dokter-dokter estetika Indonesia yang belajar ke sana. Jadi sangat mustahil untuk seorang dokter yang bergerak di bidang estetika untuk tidak tahu bahwa Christian itu identik dengan bening. Lalu yang kedua, saya sudah melakukan langkah yaitu mengirimkan surat kepada yang bersangkutan mengenai adanya merek saya yang sama dengan merek mereka. Tetapi setelah saya memberikan surat tersebut pada tahun 2020 kalau tidak salah ingat, pada tahun 2023 mereka membuka klinik berseberangan jalan saja dengan klinik saya. Jadi ini yang menjadi keluhan saya
dan itu sangat merugikan, padahal saya sudah menginformasikan kepada mereka. Berarti responnya tidak ada saat mengirim surat itu? Pada waktu itu saya mengirimkan surat, saya pribadi mengirimkan surat, yang menjawab adalah pengacaranya yang mengatakan bahwa antara bening dan bening seberang itu tidak ada perbedaan dalam pembacaan. Padahal mungkin sebagaimana kita membaca, saya rasa akan sulit dibedakan dua hal ini. Tapi jawaban dari pengacara seberang adalah begitu. Dan tidak ada tindak lanjut lagi. Jadi mungkin saya perlu jelaskan, di Undang-Undang Merek itu dimungkinkan untuk penyelesaian sengketa itu ada pasal 76 tentang gugatan pembatalan merek, ada pasal 83 tentang gugatan ganti rugi. Ini berbeda dimensi, berbeda karakter, dan berbeda rejim ya. Jadi kalau pasal 76 ini terkait dengan antara lain apabila seseorang memiliki merek yang telah terdaftar lebih dulu, terus kemudian ada similarity, ada memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang belakangan terdaftar, maka orang yang bersangkutan yang merasa dirugikan boleh mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga, karena itu sudah disediakan forumnya ya, ruangnya oleh undang-undang. Jadi tadi yang seperti dijelaskan bahwa memang ada proses di dalam proses administratif itu kan terkait dengan kewenangan pemeriksa merek, tapi itu administratif sifatnya. Jadi sifat yang dikeluarkan oleh putusan administratif itu tidak menganut stelsel yang mutlak, tapi stelsel negatif seperti sertifikat tanah lah. Kalau memang ada alasan-alasan untuk dibatalkan, makanya kalau sertifikat tanah kan ke PT UN ya, sama, walaupun sudah dipublikasi dan segala macam, apabila ada pihak yang keberatan, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga. Demikian. Pak Mun, ini kasus sudah berjalan dan sudah sidang, bahkan sudah mau akhir. Ada peluang nggak atau pintu masuk untuk berdamai bersama? Dan kalau ada peluang, bagaimana menanggapi peluang ini, Dok? Ya. Jadi sebetulnya damai itu terbuka ya, artinya damai itu jalan terbaik sebetulnya. Cuma damai itu harus dua-duanya sepakat. Di dalam proses niaga memang tidak tunduk terhadap perdamaian di Perma 1 2016, karena itu berlaku dalam sistem peradilan umum. Kalau perdata biasa itu wajib mengikuti mediasi berdasarkan Perma 1 2015 ya. Kalau di niaga termasuk sengketa merek itu dimungkinkan juga, tapi di luar peradilan. Jadi artinya kalau para pihak ada kesetujuan, ada memang solusi sepakat, bisa dua-duanya untuk kemudian membuat satu perjanjian. Di dalam dunia persaingan merek ini dimungkinkan dengan adanya namanya coexistency agreement. Jadi boleh sepanjang dua-dua tidak merasa keberatan. Tapi kalau salah satu tidak setuju ya tidak bisa damai. Tapi mungkin harapan kami sih kalau bisa memang ke arah sana, kalau bisa. Tapi kembali kepada para pihaknya kan, namanya ada nggak kira-kira hal yang bisa didamaikan di sini gitu. Dokter gimana tanggapannya? Ya, jadi saya masih terus melanjutkan proses hukum ini terlebih dahulu, ya, karena saya belum melihat adanya itikat baik dari pihak lawan yang bermaksud baik untuk menemui saya sebagai pemilik yang mendaftarkan lebih dahulu. Tapi tetap terbuka peluang. Tentu tidak ada sesuatu yang pasti dalam hidup ya, jadi semua bisa terbuka peluangnya. Yang lain harapan lagi. Ajar harapan. Depannya seperti apa? Sama juga ya. Oke, apa kalau sampai adanya gugatan ini terus tidak ada juga etikat baik, selanjutnya ada langkah apa sih dokter yang mau dilakukan? Tentu kalau gugatan ini diteruskan, saya berkeyakinan seharusnya sesuai dengan teori hukum yang ada, seharusnya kita berharap bisa menang. Dan kita terus akan melanjutkan, dan kalau kita bisa memenangkan proses peradilan ini, tentu merek kita akan jadi satu-satunya dan merek seberang akan dibatalkan.